Kashmir merupakan wilayah yang dimiliki oleh dua negara yang saling klaim, yaitu India dan Pakistan. Setelah awal dekolonisasi Inggris, Inggris memberikan kebebasan kepada wilayah tersebut untuk memilih negara mana yang ingin diikutinya. Eh, Pertama kali konflik di Kashmir ini terjadi yaitu dipicu oleh faktor agama, di mana masyarakat Kashmir pada masa itu mayoritasnya adalah seorang Muslim, sedangkan pemimpinnya adalah seorang Hindu. Raja Gulab Singh, yaitu pemimpin Kashmir, membuat kebijakan yaitu memberikan pajak kepada masyarakat Kashmir, yang dimana pajak itu membuat masyarakat Kashmir sengsara. Masyarakat Kashmir yang merasa tidak terima dengan kebijakan tersebut akhirnya memilih untuk memberontak, yang dimana pemberontakan tersebut mendapat perhatian dari wilayah Pakistan, yang akhirnya Pakistan ikut turun tangan gitu. Nah, Raja Gulab Singh merasa kebingungan, akhirnya meminta bantuan kepada India untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun yang terjadi malah perang antara India dan Pakistan pada tahun 1947. Perang tersebut mendapatkan perhatian dari PBB, yang akhirnya PBB mengeluarkan resolusi 47 yang dikeluarkan pada tahun 1948. Namun konflik masih terus berlanjut hingga terakhir kali yaitu pada tahun 2019. Konflik di Kashmir, wilayah yang menjadi sengketa antara India, Pakistan, dan Tiongkok, telah menjadi sumber kekerasan dan ketegangan selama beberapa dekade. Konflik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah India, gerilyawan Kashmir, dan pemerintah Pakistan. India sendiri mengklaim sebagian besar wilayah Kashmir, termasuk sebagian besar dari Jammu, Lembah Kashmir, Ladakh, dan Glasdar Chechen. Sementara Pakistan memerintah sebagian wilayah Kashmir, yaitu Azad Kashmir dan sebagian utara dari Gilgit-Baltistan. Kekuatan aktor di Kashmir, India termasuk terkait dengan upaya pemerintah India untuk mengendalikan wilayah tersebut dan menanggapi gerakan separatis dan kekerasan di sana. Pemerintah India telah menggunakan berbagai strategi, termasuk tindakan militer dan kebijakan politik. Kashmir adalah salah satu daerah yang paling mewakili istilah zona militer di dunia, di samping juga perbatasan paling bergejolak antara kekuatan nuklir India dan Pakistan. Secara militer, India memiliki lebih banyak personil militer, yaitu 1,2 juta personel, sementara Pakistan hanya memiliki 560.000 personil. India juga melampaui Pakistan dalam jumlah pesawat tempur, tentara, tank, dan helikopter. Namun, Pakistan memiliki kekuatan terbesar dalam senjata nuklir, yang sedikit lebih banyak dibanding India. Kedua negara telah terlibat dalam konflik di wilayah Himalaya, Kashmir, dan telah membangun kekuatan militer sejak kemerdekaan tahun 1947. Implementasi nasional aktor terhadap kebijakan India di Kashmir. Konflik yang terjadi antara dua negara tersebut, India dan Pakistan, itu disebabkan bedanya kepentingan nasional yang mereka miliki. India memiliki kepentingan nasional, legitimasi politik di wilayah Kashmir, dan Pakistan memiliki kepentingan nasional karena kesamaan agama penduduk Kashmir dan Pakistan. Masuk ke dalam teori realisme. Teori realisme dalam hubungan internasional menempatkan konsep power sebagai pusat dari semua kelakuan negara-negara. Teori ini berasumsi bahwa negara-negara bertindak untuk memaksimalkan power mereka sehingga dapat mencapai tujuan mereka sendiri dengan lebih baik. Kemudian masuk konsep rasional aktor. Rasional aktor sendiri adalah melakukan keputusan kebijakan luar negeri sebagai produk yang ideal. Rasional aktor sendiri berperan sebagai pengambil keputusan dan mempertimbangkan beberapa aspek seperti benefit dan cost. Model rasional aktor itu sendiri di isu ini adalah India dan Pakistan. Kenapa India dan Pakistan? Karena mereka memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Yang satu karena kepentingan agama dan yang satu karena legitimasi politik dan berpihaknya PBB terhadap India. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep rasional aktor merupakan bagian dari teori realisme, di mana konsep ini lebih menekankan kepentingan nasional yang dapat mengkaji aktivitas negara-negara sebagai aktornya. Pengambilan kebijakan dan cara rasional aktor dapat memperlihatkan alternatif-alternatif apa saja yang harus diambil dalam suatu negara dengan mempertimbangkan biaya dan cost-nya yang telah dikeluarkan.
aplikasi model Orange Policy, status otonomi terbatas, benefit untuk memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi kepada penduduk Kashmir, kosnya, biaya ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintahan India. Conclusion-nya, otonomi yang diberikan tidak mencukupi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlu ekonomi yang dievaluasi. Kekuatan militer untuk melawan kelompok militan dan teroris. Benefitnya untuk melindungi penduduk dan mencegah kegiatan terorisme. Mengurangi serangan yang diluncurkan oleh kelompok militan. Kosnya, kekuatan militer dikritik dan menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut. Conclusion-nya, meskipun penting untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan, penggunaan kekuatan militer juga memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap hak asasi manusia. Lanjut, pembangunan ekonomi di Jammu dan Kashmir. Benefitnya, upaya pengembangan ekonomi dapat memberikan taraf hidup penduduk dan menciptakan peluang pekerjaan. Kosnya, pengembangan ekonomi tidak merata, sebagai besar manfaatnya tidak mencapai semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini memerlukan tidak hanya alokasi anggaran yang memadai tetapi juga perencanaan yang bijaksana. India mempertahankan posisinya wilayah Kashmir sebagai integral dari negara dan menolak tuntutan kemerdekaan. Benefitnya, mempertahankan integritas nasional dengan memastikan bahwa Kashmir tetap bagian dari negara tersebut untuk stabilitas dan persatuan India dan pencegahan separatisme. Kosnya, ketegangan dan konflik akan terus berlanjut, ancaman dari pihak yang mendukung gerakan separatis di Kashmir. Resolusinya, kebijakan India dalam menegaskan Kashmir sebagai bagian tak terpisah dari negara mereka dan menolak tuntutan kemerdekaan telah menjadi poin sentral dalam politik luar negeri dan domestik mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan India untuk Kashmir. Yang pertama ialah India memberikan status otonomi terbatas pada Jammu dan Kashmir meski dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi kepada penduduk Kashmir, namun beberapa kelompok di Kashmir merasa bahwa otonomi yang diberikan tidak mencukupi. Kebijakan kedua adalah India menggunakan kekuatan militer untuk melawan kelompok militan dan teroris yang mengancam keamanan dalam negeri. Meski begitu, penggunaan kekuatan militer dikritik karena dituduh melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan menimbulkan ketegangan dalam wilayah tersebut. India kemudian berusaha meningkatkan pembangunan ekonomi di Jammu dan Kashmir untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Upaya pengembangan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup, namun ternyata dianggap tidak merata dan sebagian besar manfaatnya tidak mencapai semua lapisan masyarakat. Kebijakan India dalam menegaskan Kashmir sebagai bagian tak terpisahkan dari negara mereka dan menolak tuntutan kemerdekaan telah menjadi poin yang sentral dalam politik luar negeri dan domestik mereka. Namun hal ini juga ternyata merupakan sumber konflik yang sangat terus berlanjut di tingkat nasional maupun internasional yang memerlukan pendekatan yang cermat dan inklusif untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Terjadinya faktor internal yang mempengaruhi pengambilan alternatif kebijakan luar negeri adalah adanya konflik internal terkait keagamaan, di mana konflik ini merupakan salah satu faktor munculnya negara baru, yaitu Pakistan. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India terkait konflik di Kashmir yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang pertama, stabilitas politik internal. Kestabilan politik di dalam negeri menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan luar negeri terkait Kashmir. Yang kedua, keamanan nasional. Mempertahankan integritas dan keamanan nasional menjadi prioritas mempengaruhi cara India menanggapi isu konflik di Kashmir. Yang ketiga, faktor ekonomi. Konflik terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Yang keempat, opini publik. Pandangan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan, terutama dalam isu sensitif seperti Kashmir. Dan yang terakhir adalah kepentingan politik partai pemerintah. Kepentingan politik dari partai pemerintah turut menentukan pendekatan terhadap konflik tersebut. Nah, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan alternatif kebijakan luar negeri India dalam mengambil konflik di Kashmir sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek seperti hubungan bilateral, geopolitik regional, dan juga tuntutan masyarakat internasional. Reaksi dan tindakan Pakistan dapat merangsang respon India mempengaruhi arah kebijakan luar negeri terkait konflik ini. Respon masyarakat internasional terhadap situasi di Kashmir juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri India, kritik atau dukungan dari negara-negara lain. Organisasi internasional atau opini publik dunia dapat memotivasi perubahan kebijakan atau sebaliknya.
memperkuat posisi India dalam menanggapi konflik Kashmir. Selanjutnya ada dampak kebijakan terhadap situasi internasional maupun domestik. Nah, yang pertama ada dampak biasa, contohnya yaitu konflik Kashmir antara India dan Pakistan dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara maupun Asia Selatan. Hal ini dapat memicu ketegangan di kawasan tersebut dan mempengaruhi hubungan antara negara-negara di kawasan tersebut. Selanjutnya ada dampak jangka panjang, yaitu contohnya penolakan India terhadap Amerika Serikat sebagai mediator konflik Kashmir pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri India dalam konflik Kashmir memiliki dampak jangka panjang terhadap hubungan bilateral dengan negara lain seperti Amerika Serikat. Yang terakhir ada dampak domino efek. Contohnya yaitu konflik dan pelanggaran HAM. Organisasi militan yang telah beroperasi di wilayah Kashmir turut melaksanakan tindakan pelanggaran berat terhadap HAM internasional dan hukum humaniter. Hal ini dapat memicu dampak domino efek terhadap situasi domestik di wilayah tersebut dan mempengaruhi hubungan internasional. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah konflik di Kashmir dipengaruhi oleh sejarah politik yang kompleks, klaim yang saling bertentangan, dan kebijakan yang diambil oleh India, Pakistan, dan China telah menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri India. Dampaknya melibatkan ketegangan dan kekerasan berkelanjutan di wilayah tersebut dengan konsekuensi luas termasuk pengaruh terhadap stabilitas dan keamanan di wilayah Asia Selatan serta hubungan bilateral antara India, Pakistan, dan negara-negara tetangga. Teori aktor rasional dapat digunakan untuk memahami kepentingan yang bertentangan dan tindakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.